Di sini kita akan melakukan uji validitas, reliabilitas, dan normalitas. Hal yang pertama, kita harus siapkan data yang akan kita uji dalam bentuk Microsoft Excel. Kemudian kita buka aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan tipe yang 26 ya teman-teman. Kita tunggu beberapa saat. Nah, tampilan awalnya seperti ini teman-teman. Jadi kita langsung ke new dataset. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita kembali ke data kita yang di Excel tadi. Ini kita akan menguji tentang keamanan ya teman-teman. Kita letakkan kursor di atas. Kemudian kita Ctrl A dan Ctrl C untuk copy ya. Oke, sudah teman-teman. Oke, kita lanjut buka aplikasi SPS tadi. Nah, tampilannya kayak gini. Kita ke data view. Kita yang klik paling atas, klik kanan, terus ke paste with variable names. Nah, data kita udah masuk ya teman-teman. Kita pastiin dulu udah 30 atau belum. Nah, kita lihat lagi di data Excel tadi totalnya 30 ya teman-teman. Di SPS sama totalnya 30 juga. Lanjut ke variable view. Nah, di sini tipenya kita harus pastiin sudah numerik semua ya teman-teman. Lanjut ke measure to, kita ganti ke scale teman-teman. Kita ubah semua ke scale ya teman-teman. Sebelum kita ke measure tadi, kita harus pastiin TP itu udah numerik atau belum ya teman-teman. Karena kalau tipenya belum numerik, nanti di measure-nya itu nggak bisa scale. Oke, sudah scale semua. Kita lihat dulu data kita udah pas atau tidaknya. TP-nya udah pas, numerik semua. Nah, measure-nya udah juga pas, scale semua. Selanjutnya bentar ya teman-teman, kita ke analyze. Ke analyze dulu ya teman-teman. Untuk uji yang pertama yaitu uji validitas ya teman-teman. Kita pergi ke correlate, ke bivariable, langsung kita masukkan data 1, 2, 3, 4, 5 dan total skornya juga kita masukkan ya teman-teman. Kita masukkan juga total skornya. Lanjut kita pindahkan ke variabel. Oke, sudah pindah ya teman-teman. Kita klik OK. Nah, di sini hasilnya sudah nampak. Untuk uji validitasnya total skornya itu 0,842 ya teman-teman. Untuk mengetahui valid atau tidak validnya data kita ini, kita memerlukan atau kita harus melihat Airtable-nya teman-teman. Kita di sini lihat dulu Airtable-nya ya teman-teman. Mana tadi datanya? Oh ini. Di sini data kita kan 30. Jadi untuk menentukan Airtable itu rumusnya N kurang 2. Jadi data kita tadi 30 kurang 2. Jadi kita lihat ya teman-teman di data K28. Jadi untuk Airtable-nya itu 0,3610. Jadi dari Airtable tersebut kita lihat lagi di total score yaitu 0,842. Jadi dari situ kita bisa simpulkan bahwa ketika total score itu lebih tinggi daripada Airtable, dapat kita simpulkan data kita itu valid.
atau ketika nilai airtable itu lebih kecil daripada nilai total score data kita itu, berarti data kita itu valid. Intinya di total score itu harus lebih tinggi ya daripada airtable yang kita tentukan tadi. Oke, untuk uji validitas, kita lanjut ke uji reliabilitas. Kita klik analyze, lanjut ke scale, kita ke reliability analysis. Nah, kita masukkan lagi nih data 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita nggak masukin responden sama total score ya teman-teman. Lanjut kita pindahkan ke items. Lanjut kita klik OK. Nah, muncul nih data reliability yang udah kita uji tadi. Jadi di sini kita lihat untuk reliabilitasnya itu 0,855. Jadi untuk mengetahui reliable atau tidaknya data kita itu ada ketentuannya teman-teman. Jadi di sini ketika data kita itu lebih tinggi nilainya dari 0,7, jadi data kita itu bisa dikatakan reliable. Jadi data kita tadi 0,855. Jadi di sana dapat kita simpulkan bahwa 0,855 itu lebih besar daripada 0,7 sehingga data kita itu reliable. Oke, lanjut yang terakhir uji normalitas. Oke, kita ke deskriptif statistik. Lanjut ke explore. Nah, muncul lagi ya teman-teman kayak gini. Kita masukkan lagi data dari 1, 2, 3, 4 kecuali responden sama total score. Kita pindahkan ke dependent list. Lanjut kita klik plot. Lanjut klik normality plot with test. Klik continue. Klik OK. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, udah muncul ya teman-teman hasil dari normal atau tidak normalnya data kita. Di sini sudah ada juga deskriptifnya. Udah mendeskripsikan dari data 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk melihat keseluruhannya, kita lihat di test of normality. Jadi, ketika data kita berada di kisaran 30 ke atas, kita lihat di Kolmogorov-Smirnov. Jadi, tadi kan data kita 30 nih. Jadi, kita untuk lihat normal atau tidak normal di sana. Untuk Shapiro-Wilk ini, ketika data kita itu di bawah 30, jadi kita nanti lihatnya di sana. Jadi karena data kita 30 tadi, kita lihat di Kolmogorov-Smirnov. Kita lihat di signifikannya untuk menentukan normal atau tidak normalnya teman-teman. Di sini data kita itu 0, berapa tadi? 0,0 semuanya. Nah, ini signifikannya 0,00 semua. Jadi untuk menentukan normal atau tidak normalnya itu ada ketentuannya teman-teman. Jadi ketika data kita itu di atas 0,5 itu keseluruhannya ya teman-teman, X1, X2, X3 atau data 1 sampai data 5 gitu, di atas 0,5 berarti data kita itu normal. Tetapi di sini kita lihat data kita itu di bawah 0,5, jadi kita pastikan itu tidak normal. Oke, untuk uji yang pertama dari uji validitas itu valid, dan reliabilitas tadi reliable juga, dan yang terakhir itu uji normalitas dan data kita itu ternyata tidak normal ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke data yang kedua ya teman-teman. Kita ke new dulu ya untuk buka yang baru. New, bentar. Kita ke data lagi. Nah, kita ubah ke data yang baru.
Nah, kita coba uji dari layanan nih. Oke, kita klik di atas, Ctrl A tambah Ctrl C, kita ke SPSS lagi, ke data view. Oke, kita klik paling atas, klik kanan paling atas, terus paste with variable names. Nah, sudah teman-teman, datanya sudah masuk semua, kita pastiin dulu ya. Oke, kita ke variable view langsung ya teman-teman. Kita lihat di sini tipenya udah numerik atau belum. Oke, semuanya udah numerik ya teman-teman. Untuk measure-nya kita ganti ke scale kayak yang tadi juga sih teman-teman. Scale lagi. Pastiin semuanya scale ya teman-teman, biar nanti ujinya biar mudah dan benar gitu teman-teman. Oke. Nah, udah dipastiin semuanya kan, numerik, tipenya udah numerik, measure-nya udah scale. Kita lanjut ke analyze. Untuk uji validitas, yang pertama kita ke ke correlate dulu ya teman-teman. Masuk ke bivariate. Nah, kita masukkan lagi data 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita masukkan total skornya juga ya teman-teman. Oke, masuk untuk total skor. Oke, masuk datanya. Di sini total skornya kita dapat 0,705 ya teman-teman. Seperti yang tadi, untuk menentukan valid atau tidaknya, kita lihat airtable-nya dulu ya teman-teman. Ketika nilai airtable itu lebih rendah daripada total score, berarti datanya valid. Atau ketika datanya itu total datanya itu lebih tinggi daripada airtable, berarti datanya itu valid ya teman-teman. Untuk rumus mencari airtable tadi, kayak yang tadi juga, n kurang 2, n itu jumlah data dan dikurangi 2 jadi 28. Jadi di sini airtable-nya 0,3610 ya teman-teman. Sama kayak tadi. Kita buka space lagi. Oke. Di sini tadi kan total skornya 0,705. Berarti lebih tinggi ya daripada airtable-nya tadi. Secara airtable-nya tadi 0,3610, total skor kita sekarang itu 0,705. Jadi dapat kita simpulkan untuk valid, untuk data ini berarti valid ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke uji reliabilitas. Kita masuk ke scale, lanjut ke reliability analysis. Nah, kayak tadi juga kita masukkan data 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di sini responden sama total score jangan ya teman-teman. Kita pindahkan ke items. Lanjut klik OK. Nah, kita lihat datanya kita itu reliable atau tidak. Untuk menentukannya itu kita lihat yang ini reliable-nya totalnya itu 0,862 ya. Jadi di sini ada ketentuan untuk melihat apakah data kita reliable atau tidak. Jadi ketika data kita itu di atas 0,7, data itu dapat kita pastikan reliable. Jadi data kita tadi kan 0,862, lebih besar daripada 0,7, dapat kita simpulkan bahwa data kita itu reliable. Selanjutnya untuk uji terakhir, uji normalitas, kita ke descriptive statistik. Lanjut, oke bentar.
Bentar ya teman-teman, kita ke explore. Nah, kayak yang tadi juga masukin data 1, 2, 3, 4, 5, kecuali responden sama total score ya teman-teman. Kita pindahkan ke dependent list, klik plot. Nah, klik normality plot with test. Oke, udah pastiin tercentang, langsung ke continue. Klik OK. Kita tunggu beberapa saat ya teman-teman. Nah, udah muncul data kita normal atau tidak normalnya ya teman-teman. Deskriptifnya juga sudah kita lihat. Nah, dari data 1, 2, 3, 4, 5 sudah keluar. Dan di sini kita bisa lihat di test of normality. Jadi karena nilai atau jumlah data kita tadi di 30, berarti kita lihat di Kolmogorov Smirnov ya teman-teman. Jadi jika data kita itu kurang dari 30, kita nantinya lihat di Shahavirov wheel. Oke, untuk ini kita lihat di signifikan tabel Kolmogorov ya teman-teman. Di sini hasilnya 0,0, 0,0, 0,0, 0,06 dan 0,00 lagi. Oke, jadi di sini untuk ketentuan dari normal atau tidak normalnya data kita itu ada ketentuannya teman-teman. Ketika signifikannya itu di atas 0,5 berarti data kita itu normal. Tetapi kita lihat di sini tadi data kita itu di bawah 0,5 berarti data kita itu tidak normal ya teman-teman. Baik, dapat disimpulkan bahwa data layanan itu valid, reliable, dan tidak normal. Sekian, terima kasih.